digedor-gedor lagi sampai 3 kali lah digedor-gedor. Saya bilang, udah Pak jangan berisik malam-malam, sore-sore. Saya lagi mandi. Masih digedor-gedor lagi Bang. Yang ketiga kalinya saya buka pintu. Wah itu ditampakin saya. Genderuwo. Duh. Kamu bener mau masih kuat di sini kata dia. Emang kenapa Pak? Kau di sini gak diterima, tinggal di sini. Gak diterima kenapa? Tempat di sini awalnya itu tempat pembuangan mayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Viko Fugara. Seperti biasa, malam kali ini gue udah kedatangan narasumber lagi nih. Dan kali ini narasumber gue ingin berbagi kisah horornya ketika beliau mengontrak di daerah Bekasi. Langsung aja nih kenalan nama narasumber gue. Di sebelah gue udah ada Bang Bintang. Selamat malam Bang Bintang. Apa kabar Bang Bintang? Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah. Bang, ini kan mau bawain tentang kontrakan ya Bang? Iya. Di sana itu tahun berapa Bang kontrak sana? Di sana kontrak tahun 2017. 2017. Berapa lama sih? 3 tahun. 3 tahun sih. 3 tahun. Oke. Nah, di sana ngontrak sama siapa sih, Bang? Sama istri, sama anak. Oh, berarti 3 orang ya? 3 orang ya. Oke. Pindahnya karena apa nih? Karena nggak kuat atau ada hal-hal apa gitu? Nggak kuat, lebih tepatnya nggak kuat. Banyak gangguan mistis. Berarti saking seremnya nih? Iya. Gile. Dan di kontrakan itu ada ini berapa pintu sih Bang? Kan kalau biasa kan banyak nih. Nah kalau di Abang itu? Kalau itu kontrakan satu rumah, saya suruh nempatin sama bos saya dulu saya kerja. Oh, oke. Oh, berarti disuruh nempatin kontrakan situ. Berarti itu kan satu rumah nih ya? Satu rumah. Kalau sebelahnya tetangga biasa? Tetangga biasa ya. Oh, oke. Berarti tahun 2017 ya? Sampai 3 tahun ke depan pindah. Karena udah nggak kuat. Udah nggak kuat karena gangguannya. Oke. Oke, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Bang Bintang, simak terus sampai habis, jangan skip-skip. Dan sebelum mulai, gue mau ngingetin nih buat kalian yang pengen bercerita juga seperti Bang Bintang di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Kisah Tengah Malam dimulai. Dari tahun 2017, saya di situ kan diamanain sama bos saya suruh tinggal di situ. Itu di satu rumah tuh. Itu di situ 2 kamar lah. 2 kamar, 1 kamar mandi, ruang tamu. Di situ emang dari dulu tuh nggak ada yang kuat lama ngontrak di situ. Sempat dikontrakin sama orang-orang biasa juga sama bos saya itu. Ya itu nggak, paling lama itu cuman 1 minggu. Orang lain tuh ya? Orang lain itu, seminggu doang itu paling lama. Karena ya gangguannya itu Bang, yang nggak nguatin itu, yang bikin orang nggak betah gangguannya. Penampakan yang paling dominannya di situ genderuwo. Oke, yang sering nampakin lah ya? Yang sering nampakin. Sebenarnya kalau dibilang penampakan banyak, dan gangguannya tuh banyak. Jadi di kontrakan saya kayak gini Bang. Ini rumah 2 lantai lah. Oh 2 lantai? 2 lantai. Oke. Nah, 2 lantai, hitungannya di bawah 2 kamar, di atas 1 kamar. Kamar mandi ada 1 di bawah. Masuk ruang tamu langsung. Ruang tamu, ruang keluarga. Sebelah kanannya kamar-kamar lah. Ke belakang lagi tangga. Tangga buat lantai 2? Iya, buat lantai 2. Dan kamarnya di 1 di atas? Di atas 1. Di bawah 2. Nah, pada suatu waktu itu hari Kamis lah, kurang lebih. Hari Kamis, istri lagi nyuci piring ceritanya. Nyuci piring, udah selesai dirapiin semua, ditinggal lah istri saya kan, habis nyuci ditinggal ke depan lah, nyamperin saya. Pas balik lagi itu piring udah berantakan lagi semuanya. Berantakan? Udah berantakan lagi semuanya. Nah, dari situ dirapihin, ditinggal ke kamar mandi, pas balik lagi berantakan lagi. Dari situ udah kita mikir, wah udah nggak bener itu. Itu kan kejadian pertama Bang. Saya pikir udah nggak bener ini
kejadiannya. Ini kalau diterusin kuat nggak kira-kira, karena kita punya anak kecil posisinya. Akhirnya ya kita kuat-kuatin lah. Bismillah kan kita ngejalanin lah. Selang jalannya waktu, banyak hal mistis lagi. Saya lagi kerja nih posisinya nih, hari Senin. Pas Senin saya kerja, pagi pulang kan sore nih. Saya belum pulang, posisinya saya belum pulang. Nah kata istri saya, pas saya ngetok-ngetok pintu, kata istri saya, lah kok baru pulang pak? Bukannya udah pulang dari tadi. Pas tuh, kapan pulangnya orang ini baru nyampe? Saya baru nyampe, terus kata dia. Nah itu terus tadi yang dibukain pintu sama mama siapa, kata dia. Ya nggak tahu. Iya makanya biasanya kamu kalau datang assalamualaikum kok ini nggak ada salam-salam sama sekali. Ditanyain tumben pulang jam segini, tahu-tahu langsung masuk ke dalam. Coba dicek dah, larinya ke kamar mandi jalannya. Akhirnya saya masuk kan, saya cari ke kamar mandi. Nggak ada bang. Sepi berarti ya? Sepi, karena posisinya itu rumah gede. Cuman yang tinggal di situ cuman istri saya kalau saya kerja, istri saya sama anak saya doang berdua. Nah terus suatu hari lagi, pas kita lagi ngumpul nih di ruang tamu nih, lagi ngumpul di ruang tamu, lagi nonton itu hari Rabu lah, perkiraan hari Rabu, lagi nonton nyantai lah biasanya kan keluarga. Ada yang ngedok-ngedok pintu, terus sekitar setengah 12 malam itu, ada yang ngedok-ngedok pintu. Pas saya buka kan, saya penasaran. Orang nggak ada bang. Sepi ya? Sepi. Saya tutup lagi. Saya duduk lagi kan, nonton lagi sama istri kan. Digedor-gedor lagi. Saya buka lagi kan. Sepi. Akhirnya kita takut kan. Kita masuk aja ke kamar langsung berdua. Sama istri saya. Saya masuk ke kamar, sebenarnya saya mikir, apaan tadi ya yang gedor-gedor siapa? Saya bilang gitu. Kalau tamu pasti kan ada orangnya. Tapi ini nggak ada orangnya. Terus kata saya, istri saya juga sempat ketakutan, nggak bisa tidur itu sampai pagi kan. Saya bilang, udah tidur aja, bisa-bisain tidur lah. Ya akhirnya kan tidur ayam doang bang. Nah besokannya jalan tuh saya kerja kan, biasa kerja berangkat pagi, pulang sore kan. Nah pas pulang kerja nih, saya pulang kan biasa kan kalau punya rumah saya rapi-rapi, bersih-bersih badan kan. Saya mandi. Pas mandi, istri lagi posisinya itu tidur. Istri tidur. Nah, saya mandi, digedor-gedor tuh kamar mandi saya. Digedor-gedor, kata saya, apaan sih mak, orang lagi mandi ribet banget. Saya bilang gitu. Nah, terus kata saya, siapa sih ini ya gedor-gedor mulu? Istri gue lagi tidur, saya pikir begitu. Digedor-gedor lagi sama dia. Digedor-gedor lagi sampai 3 kali lah digedor-gedor. Saya bilang, udah apa jangan berisik malam-malam, sore-sore saya lagi mandi. Masih digedor-gedor lagi bang. Yang ketiga kalinya saya buka pintu, wah itu ditampakin saya genderuwo. Posisinya badannya gede, tinggi, hitam, berbulu. Akhirnya wah panik saya, lari saya langsung ke kamar kan. Saya langsung ke kamar. Tidur samping istri, saya ngomong sama istri, mak kamu udah tadi tidur? Ya iya, udah tadi tidur, kamu gimana sih nggak ngeliat emang, kata istri begitu. Tadi gue ngeliat genderuwo di kamar mandi, kata istri, jangan ngada-ngada lu, kata dia. Beneran, sumpah. Oh mungkin itu kali yang biasa gangguin mama lagi nyuci kali, kata dia gitu. Emang nyuci kenapa? Iya, pas pertama kali kejadian di sini nih, pas baru kita tinggal di sini tuh, pernah mama lagi nyuci piring. Udah selesai, semua udah dirapiin, diberantakin lagi, ditinggal ke depan diberantakin lagi. Cuman aku nggak ngomong, kata dia, nggak ngomong sama kamu, aku diem aja. Karena dianggap biasa aja, mungkin perkenalan lah, kata istri. Kok makin kesini malah makin banyak gangguannya, kata dia. Pas dapat seminggu lah, besoknya aman seminggu. Anak saya tuh, gangguannya ke anak saya. Anak saya nangis-nangis bang. 1 hari 1 malam nggak berhenti. Akhirnya ya saya bawalah ke Pak Ustadz kan. Saya tanya kata Ustadz ngomong, wah ini mah susah dek. Kalau kamu tetap di situ, kasihan anak kamu. Diganggu mulu. Gangguannya ke anak, jadinya bang. Ya mau nggak mau kamu harus pindah, kata dia. Saya pikir-pikir lagi, kalau kita pindah, ini amanah dari atasan saya, suruh nempatin kan. Saya juga bingung. Ya coba deh kita pertahanin dulu lah.
Jadi saya pertahanin dulu, kita pertahanin. Tapi ini anak habis dibawa ke ustadz ini, alhamdulillah nih mendingan nih bang. Kita pulang ke rumah kan. Malamnya kumat lagi. Pas habis isya, nangis lagi. Kita bawa lagi ke Pak Ustadz lagi. Jawaban Pak Ustadz itu susah. Kalau nggak cepat-cepat dibawa pergi dari situ, anak ini terus begitu. Karena gangguannya ini, penghuninya ini udah sebelum ada bangunan itu, dia udah ada di situ, nggak bakal bisa diusir. Lama lagi. Iya, sebelum ada bangunan itu, dia udah ada di situ. Nah, akhirnya ya udahlah, mau nggak mau, anak dibawa ke kampung bang, jadinya. Daripada kita nggak tegang liatnya kan, iya, benar. Akhirnya dibawa ke kampung yang ngurusin orang tua lah. Nah, berjalannya terus waktu, banyak gangguan-gangguan yang nggak jelas lah, kayak tiba-tiba kaca ditimpuk, pecah. Kaca mana nih? Kaca depan rumah. Oke. Kaca depan rumah ditimpuk tuh kan, barang dekat ruang tamu tuh. Iya. Ditimpuk, pecah. Tapi kita lihat, gak ada siapa-siapa. Saya tanya security di depan, gak ada yang masuk. Kalau gak ada maksudnya gak ada tamu masuk. Katanya, terus siapa? Saya pikir-pikir ya. Ini logikanya dilempar batu pecah lah bang. Dilempar batu pecah kan. Ya udahlah, kata saya nggak mikir macam-macam lah, Bismillah aja lah, mudah-mudahan nggak ada apa-apa, saya pikir begitu. Nah kata istri, ini gimana ya, terlalu terus-terusan begini pak, gangguannya makin gak kuat ini, coba aja kita jalanin dulu lah, Bismillah. Saya tetap menenangin istri, karena kalau istri nggak kuat kan takutnya repot juga. Iya benar. Ya udahlah, kata saya jalanin terus. Nah pas saya pulang malam itu, posisinya pulang malam. Kan biasa kan pulang sore, saya lembur waktu itu pulang malam lah, jam 8. Saya pulang, saya gedor-gedor pintu kan, assalamualaikum, dibukain, tapi nggak jawab bang. Biasanya dia jawab kan, istri saya dibukain sama dia. Saya pikir dia kan, dibukain. Saya tanya, masak apa mas? Saya tanya begitu kan. Dia nggak jawab, nggak apa bang. Orang dingin, diem gitu. Diem. Nah terus saya jalan ke kamar mandi, dia jalan tuh ke kamar. Pas saya balik lagi, kan saya nggak jadi ini, saya balik lagi, tidur istri saya. Bilang, tadi kamu masuk siapa yang bukain? Katanya. Lah, kan kamu yang bukain. Bukain gimana, orang dari tadi aku tidur, kata dia. Lah terus siapa yang bukain, orang pintu dikunci? Akhirnya kita bingung berdua kan. Jadi tanya, wah kagak bener lagi nih gangguan ini. Itu berjalannya ke depan itu terus begitu bang, banyak macam-macam lah gangguannya. Nah pas di atas kan ada kamar satu. Nah di atas tuh kalau kata ini jangan dibuka kamarnya. Iya. Kalau ada kamar satu nggak boleh dibuka. Nggak boleh dibuka. Kata atasan saya, kita nggak berani pikir negatif lah ya. Yeah. Nah suatu hari tuh istri saya lupa saya bilangin bang. Saya bilangin, dia ya namanya lupa, dia dibuka lah kan. Nggak dikasih sama saya, dia dibuka sama dia. Kesurupan bang. Itu saya tahu dia istri saya kesurupan di situ. Tetangga yang ngasih tahu. Karena dia teriak-teriak. Teriak-teriak nggak karuan ya. Saya lagi kerja langsung pulang. Langsung saya obatin kan. Saya bawa ke Pak Ustadz, kata Pak Ustadz, ini gangguannya sama kayak anak kamu, kata dia. Sebenarnya saya tanya kan, iseng saya tanya Pak Ustadz, Pak, gangguannya itu makhluknya seperti apa sih Pak? Kalau dijelasin kamu nanti takut nggak, kata dia. Enggak Pak, ini makhluknya genderuwo, Mas, kata dia. Dia yang mendominanin di situ. Dia penguasanya lah. Karena yang lain-lain tunduk sama dia itu penguasanya di situ. Jadi mau gimana pun caranya, kalau dia diusir nggak akan bisa. Karena sebelum ada bangunan itu, dia udah ada di situ. Akhirnya itu sembuhin tuh, sempat disembuhin, sembuh, pulang kan kita. Nah, dia saya nggak boleh ngapa-ngapain tuh selama seminggu. Saya suruh istirahat kan, saudara yang ngurusin semuanya. Nah, saudara ini lagi nyuci baju, udah selesai semua, dikeringin, posisinya tuh baju dikeluarin semua bang, diberantakin semua. Kayak dihambur-hamburin gitu? Iya, diberantakin semua. Saudara saya ngomel-ngomel kan, sangkanya kan istri saya. Lah istri saya kan lagi posisi kan habis kesurupan sakit bang, meriang. Kata istri saya, ngomong sama saya, masa aku dituduh berantakin baju kayak anak kecil, kata dia.
Dipikir kata dia begitu kan, cerita sama saya. Saya ceritain sama saudara saya. Bude, itu biasa gangguan makhluk sini, nggak usah kaget. Perkenalan itu, saya bilang gitu. Maksudnya gangguan gimana? Kata dia. Ya itu, Bude lagi nyuci, udah dikeringin, udah berantakin. Ya itu sama. Kayak, ini istri saya namanya kan Nita nih. Kayak si Nita. Udah diberantakin lagi. Habis nyuci piring, udah rapi semua, diberantakin lagi. Kayak itu sama Bude, saya bilang gitu. Kok tempatnya serem amat, kata dia. Nah, habis itu dia nggak betah, Bang. Dia cuma 3 hari di situ. Tidur, dia kena rep-rep. Kalau katanya orang rep-rep ya, nggak bisa ngapa-ngapain, teriak-teriak doang. Nggak bisa bangun, nggak bisa ngapa-ngapain, teriak-teriak doang. Nah, terus yang pas hari ketiga dia kesurupan di situ tuh, Bude saya. Kesurupannya dia gara-gara, ya itu sama, buka pintu kamar yang di atas. Makanya sampai sekarang ini yang jadi tanda tanya saya itu pintu kamar di atas itu apa, saya nggak ngerti. Apa mungkin tempat istirahatnya si makhluk itu mungkin kali ya, namanya ini kan. Tapi saya nggak berani nanya atasan saya itu apa. Pokoknya ya itu macam-macam di situ makhluknya, Bang. Nah, pas saya lagi nonton TV nih malam nih, pernah kejadian suatu itu pas lagi nonton TV. Ini kan cording nih. Cording kan saya tutup full ya, setengah doang gitu. Cording depan. Kayak ada yang ngintip, Bang. Kayak ada yang ngintip. Saya tegesin dari sini kayak ada yang ngintip emang. Pas saya keluar, nggak ada. Kan pas tempat jendelanya kan samping pintu kan. Iya. Pas saya keluar nggak ada. Akhirnya saya nonton lagi kan. Saya nonton lagi, asik nonton TV. Ngintip lagi dia, kayak ngintip. Jadi kita kayak dikerjain sama makhluk itu, kayak dikerjain. Dia ngintip lagi, ngintip. Akhirnya saya keluar lagi lah. Saya penasaran, saya keluar nggak ada lagi. Udah dari situ bulu saya langsung merinding, Bang. Langsung merinding, saya langsung kamar aja, saya takut kan. Ya udahlah, kata saya. Saya cerita sama istri. Lagian udah malam bukannya tidur, macam-macam. Tahu rumah ini nggak bener, kalau kata istri, banyak gangguannya. Ya udahlah, kata saya. Akhirnya tidur saya situ kan. Besoknya nih saya kerja biasa nih. Saya kerja biasa tuh seminggu lah, masih aman itu sih, nggak ada apa-apa, seminggu aman. Minggu depannya tuh baru kejadian lagi nih, aneh lagi. Lagi nyapu. Ini mas saya sendiri yang lagi nyapu. Lagi nyapu, debunya kan saya kumpulin semua tuh. Di tempat sampah saya kumpulin tempat sampah diberantakin semua, Bang. Jadi kesannya tuh kita nggak boleh bersih-bersih di situ. Harus tempat itu harus kotor. Cuman kita nggak bisa. Jadi tuh sampah semua berceceran semua di situ. Akhirnya ya kita sapuin lagi, saya sapuin lagi. Saya tinggal lagi ceritanya, ngerokok di depan. Diberantakin lagi sama dia. Itu posisi siang loh, Bang. Siang padahal ya? Siang itu logikanya, kalau namanya makhluk astral kan biasanya malam ya. Ini siang. Kan kata saya, wah kagak bener ini, kata saya. Kalau diterus-terusin begini. Akhirnya ya, mau gimana lagi, kita nggak ada tempat tinggal. Namanya kita ngerantau kan. Kita kuat-kuatin aja deh sambil nyari buat penggantinya. Tapi istri udah ngerengek, nggak kuat mulu di situ. Udah nggak betah dia. Karena ya banyak gangguannya itu, Bang. Suatu hari itu istri saya nggak mau, dia lagi main nih ke rumah saudaranya, ke rumah kakaknya. Dia nggak mau pulang lagi, kata dia. Aku nggak mau pulang kata dia. Emang kenapa? Kamu mah enak kerja, nggak tahu situasi rumah kayak gimana. Aku yang di rumah kenyang, katanya banyak gangguannya. Gangguan gimana? Ya makanya udah, kita nggak usah tinggal di situ lagi. Terus mau tinggal di mana? Saya bilang gitu. Udah cepetan pulang ayo, saya suruh pulang. Akhirnya mau pulang dia. Dia pulang, kita pulang ke rumah. Itu rumah, Bang, berantakan semua, Bang. Bener-bener berantakan semua, yang seisi rumah tuh pada berantakan semua lah. Awalnya mah rapi ya? Rapi, biasa kita rapi-rapiin. Kita pulang itu pas kejadian kita cekcok gara-gara dia nggak mau pulang berantakan semua. Akhirnya kita beresin lagi kan. Nah, kita beresin, udah beres selesai semua. Ruang tamu diberantakin lagi sama dia tuh, makhluk itu. Bantal dibuang-buangin semua itu.
Pokoknya nggak bener lah gangguannya. Terus pas malam ini, habis kejadian ledakan ini malamnya kayak ada yang jalan di atas genteng kan. Kayak ada yang jalan? Kayak ada yang jalan. Namanya saudara jalan lah kan, dek kayak gitu kan. Kayak ada yang jalan. Saya pikir kucing kan. Kalau kucing kan langkahnya cepet lah gitu. Ini dek. Kayak langkah orang. Saya keluar, saya lihat langsung kan. Gak ada apa-apa tapi. Akhirnya saya masuk lagi. Begitu suaranya. Ada lagi. Dek. Saya keluar lagi, saya lihat lagi. Gak ada lagi. Saya masuk lagi, saya tidur aja lah. Daripada kalau kita pikirin gak bener jadinya. Saya tidur aja, kita tidur. Nah paginya, istri gak tahu tuh. Paginya baru saya cerita. Mak, semalam denger gak? Ada suara orang jalan. Gak denger lah, orang lagi tidur aku, kata dia. Oh, ada orang jalan. Kamu yang bener, jangan nakut-nakutin, kata dia begitu. Sumpah, gak bohong gua. Dia bilang gitu kan. Nah, terus kamu kan baru dapat gangguan kayak gitu aja, kamu udah ketakutan. Gimana aku yang ngerasain di rumah seharian, kata dia. Yang macem-macem, yang TV dijatoin lah. Yang kursi dijatoin, yang bantal dibuang-buangin. Kata dia. Emang dia ngalamin semuanya bang, dia cerita, tapi abis ngalamin itu cerita mulu sama saya. Cuman yang kalau misalnya sekiranya dia nggak parah, dia nggak bakal cerita sama saya. Kalau udah kelewatan tuh baru cerita sama saya dia. Nah pas itu kan ceritanya kumpul-kumpul keluarga bang, dateng lah nih abang-abangnya istri saya kan, kumpul nginep di situ ceritanya. Nginep di situ nggak lama bang, cuma 3 hari doang, digangguin dia. Digangguin hari pertama nih. Hari pertama lagi ke kamar mandi. Kayak ada yang ngeliatin kata di kamar mandi. Buset. Kayak ada yang ngeliatin. Nah, terus abangnya yang nomor 3 ini dia kan punya kelebihan ya, punya indigo lah dia. Oh iya. Dia baru masuk rumah aja udah disambut sama makhluk astral. Udah ditolak lah bahasanya, kalau kita manusia ditolak, nggak boleh tinggal di situ. Sebenarnya dia tuh udah ngasih tahu saya, cuman kan saya masih pikir positif bang. Masa sih namanya makhluk begitu kan, kita kan beda alam. Masa nolak kita masing-masing lah. Tapi tetap dia ngomong, kakaknya istri saya tetap ngomong begitu, kalau kamu tinggal di sini nggak akan lama kamu. Pasti ada aja gangguannya. Nah pas itu saya sempat sakit bang. Selama 2 bulan saya. Sakitnya nggak umum. Saya bawa ke rumah sakit nggak ada penyakitnya. Tapi saya kayak kita nggak bisa bangun, gimana sih? Kita nggak ada tenaganya semua badan. Kayak lemes gitu ya? Lemes aja gitu. Itu 2 bulan saya nggak kerja. Saya benar-benar di rumah saya. Akhirnya saya manggil orang tua saya kan di kampung. Untuk ngobatin saya. Itu kata orang tua saya. Kamu bener mau masih kuat di sini, kata dia. Emang kenapa pak? Kamu di sini nggak diterima, tinggal di sini. Nggak diterima kenapa? Tempat di sini awalnya itu tempat pembuangan mayat. Sebelum bangunan ini dibangun, tempat pembuangan mayat di sini. Kata dia. Bapak tahu dari mana? Ya ini ceritanya emang benar, nyata. Bapak sempat ngobrol sama tetangga sini. Dan di sini bapak tahu kalau di sini pernah ada yang tinggal juga seminggu doang paling lama. Karena gangguannya begini, banyak gangguannya. Kamu termasuk paling lama digituin saya. Itu 2 bulan saya nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Bapak saya yang ngobatin saya lah, alhamdulillah saya sembuh deh tuh, ditemenin sama dia. Nah itu berjalan ke sono-sononya tuh mulai nggak bener lah bang, nggak bener lagi deh. Mungkin abis saya jatuh sakit 2 bulan, istri saya jatuh sakit. Jatuh sakit istri saya tuh sebulan doang dia itu. Itu sama dibawa ke rumah sakit pun nggak ada penyakitnya. Sampai dokter bingung, kata dokter. Pas dibawa ke rumah sakit ngomong gini dokter, Bapak mohon maaf pak, ini diidentifikasi nggak ada penyakitnya, semua normal, kadar gula sama lambung semua normal semua pak, kolesterol. Nah terus istri saya katanya kayak lemes banget dok, kayak nggak ada tenaganya. Ya tapi di sini normal, apa yang mau saya kasih obat kata dia. Di sini normal, orang sehat, di sini sehat, maksudnya nggak ada penyakitnya lah ya. Analisnya sehat iya, dianalisa aja sehat. Artinya ya udahlah saya bawa pulang, namanya orang kata dokter sehat, saya pulang. Saya mikir kok kejadiannya sama kayak saya, kata saya. Beruntut nggak jelas lah, maksudnya ini kejadian nggak jelasnya banyak mistisnya lah.
Saya pikir-pikir lagi, akhirnya kata bapak saya, pesan suruh dipagerin. Saya mau ngomong sama bapak saya suruh pagerin bapak saya. Kata bapak saya, nggak akan bisa di situ, karena di situ namanya bekas tempat pembuangan mayat. Namanya pembuangan mayat itu kan macam-macam, ada mayat bekas pembunuh. Nah di situ makhluk-makhluknya pada gentayangan karena nggak tenang di situ dia. Dan bangunan ini dibangun nggak ada izin, maksudnya izin tuh nggak ada, bahasanya tuh kalau mungkin di spiritual begitu mungkin nggak ada izin sama yang punya tempat ya, kayak gitu, nggak izin. Makanya jadi makhluk-makhluk ini tuh nggak terima kalau dibangun rumah seperti ini, katanya begitu. Ya udahlah, katanya nikmatin aja lah, kita jalan terus kan, tinggal di situ. Berselang waktu sebulan istri saya sembuh. Dapat lagi gangguan itu pas istri saya sakit, anak dibawa ke rumah tuh bang, dibawa ke rumah kan sama bapak saya, dibawa ke rumah, tinggal di rumah bareng sama saya. Nah itu bang, anak saya, jadi namanya anak umur 2 tahun ya bang ya, udah bisa ngomong kan, ngomong sama saya begini, saya lagi bercanda sama dia, ada bapak katanya gitu, nunjuk ke tembok bang. Buset. Ada bapak kan, saya pikir, anak bapak, orang kita di sini cuma berdua doang. Ada bapak mana bapak? Bapak itu bapak katanya. Nah habis dia ngomong bapak-bapak, sakit bang anak saya. Besoknya sakit langsung. Akhirnya saya bawa kan ke Pak Ustadz lain, saya bawa. Tapi Pak Ustadz ngomong gini, kamu tuh nggak ada bosan-bosannya ya, tapi bolak-balik sini mulu kan udah bilangin. Kamu itu kalau tinggal di situ terus nggak akan kuat. Kasihan anak kamu. Enggak, Pak Ustadz, maksudnya ini anak saya lagi main ke sini. Namanya kita nggak pernah ketemu, kangen, dibawa sama kakeknya ke sini. Ya kalau mau dibawa harusnya kalian jangan tinggal di situ dulu, pindah. Kalau begini kasihan anak kamu, kata dia. Ya udahlah, akhirnya diobatin sembuh, balik lagi. Nih bang, anak saya kejadiannya jam 2 malam, main di ruang tamu sendirian, main sepedaan. Disuruh tidur nggak mau tidur, ngomongnya tar dulu ada temen aku main dulu sama temen, kata dia. Lah sekarang jam 2 malam bang, logikanya anak mana yang main ke rumah saya? Di situ kan tetangganya juga kan udah namanya anak kecil, mana ada yang boleh main sih, main sendirian di depan di ruang tamu sendirian main sepeda. Ya dia kayak ngobrol aja bang, kayak interaksi sama temennya. Ngobrol sama temennya kayak gitu, diajak main sepeda, terus dia main boneka-bonekaan. Kata saya, wah kagak bener ini, kata saya. Akhirnya saya bawa masuknya ke dalam langsung kan, walaupun nangis saya bawa ke dalam kamar daripada resikonya nanti bahaya. Nah dari situ baru tuh anak saya besokannya nangis tuh kagak bisa berhenti, ditakut-takutin, ngomong katanya ada bapak. Dia takut, kata dia ketakutan, kayak orang ketakutan. Nangis terus bang. Duh, kata saya, bingung saya nih, kalau saya bawa ke Pak Ustadz itu lagi pasti dijajahin lagi saya. Akhirnya saya telepon bapak saya, Pak, ini si Dede dibawa Pak, pulang aja ke kampung lagi. Kata, emang kenapa? Kena gangguan lagi ya, kata bapak saya begitu. Bapak saya udah paham. Ya udahlah, terus besok dijemput lah, kata bapak saya begitu. Dijemput sama bapak saya, dibawa ke kampung. Habis kalau nggak begitu bang, anak saya nggak bakal bener situ juga. Sekarang jam 2 malam disuruh tidur nggak mau, malah main sepeda di depan sama temennya, ya temen goibnya. Nah besokannya nih, bapak saya nelfon saya, katanya ngomong bapak sakit katanya, saya sakit katanya, dia mimpi saya sakit, cerita ke kakeknya. Kayak coba telepon bapak sakit ya, kata dia. Dia nelpon saya, bapak saya nelpon saya. Tang, kata bapak saya, kamu sakit? Enggak Pak, alhamdulillah sehat. Enggak, ini si Dede tadi katanya mimpi kamu sakit katanya, bapak suruh nelpon kamu, kata dia. Enggak Pak, alhamdulillah sehat. Nah terus sorenya saya bang, mau gigil saya, dingin, bener-bener dingin saya. Padahal kita tidur nggak pernah pakai AC kan, dingin kata saya. Saya dingin, tidur pakai selimut nggak, tetap dingin, tembus dingin kata saya.
Akhirnya saya bawa ke rumah, saya berobat ke rumah sakit kan, takutnya saya meriang atau gimana kan. Kata rumah sakit, normal bang, saya nggak sakit. Ya makanya saya bingung, dok, tapi saya dingin loh dok. Saya bilang gitu sama dokternya. Saya dingin, menggigil saya. Ya tapi nggak ada penyakitnya mas, analisisnya nggak ada penyakitnya. Ya mungkin cuma dingin karena cuaca kali kata dia. Orang cuaca gimana, orang istri saja kepanasan. Masa saya dingin sendirian, kata dia. Ya kata dokternya. Ya terus gimana mas, orang masnya sehat, masa mau dikasih obat, kata dia. Ya saya pulang aja langsung lah. Ya udah dok, makasih dok, saya pulang kan sama istri saya. Besokannya saya telepon bapak saya. Pak, bener sih Dedi ngomong, saya Bintang sakit pak. Tuh kan bener kan, namanya anak tuh batinnya sama orang tua tuh kuat. Terus kata bapak saya, sakit apa kamu? Nggak tahu, tiba-tiba menggigil. Abis ditelepon bapak sorenya menggigil. Coba kasih rebus air hangat pakai garam, kata dia gitu. Merebus air hangat pakai garam sambil baca doa, kata dia. Baca doa. Saya rendam kaki saya bang. Saya rendam kaki saya. Buset, air panas jadi dingin bang. Air panas jadi dingin. Kata saya, wah, air panas jadi air dingin, kata saya. Ini kenapa nih, kata saya. Terus saya besokannya saya sehat nih, udah sehat lagi nih. Saya cari tahu nih tangga. Nggak taunya juga emang di situ bekas pembuangan mayat, dan pas bangunan jadi itu sasarannya tempat santet bang. Tempat santet. Iya, jadi dia ada di situ dulu penghuninya satu keluarga. Dia pengusaha besar, disantet sama musuh musuh usahanya, pesaingnya dia disantet di situ. Habis satu keluarga. Habisnya meninggal semua satu keluarga. Dan di situ makanya di situ dibilang ada anak saya nama anak kecil itu anaknya dari yang keluarga itu. Oh, oke. Dari yang disantet itu? Iya, dari keluarga yang disantet itu bang. Gila. Sebelum tempatnya emang horor, emang di situ tempatnya dulu pernah ada penyantetan lah, satu keluarga disantet. Habis semua meninggal. Meninggalnya nggak wajar semua. Akhirnya udah tahu informasi begitu lah, saya bilang lah sama istri, saya ngomong kan. Udah itu udah dapat kira-kira 2 tahun setengah lah, saya bilang. Ini kita udah 2 tahun setengah tinggal di sini, saya bilang gitu. Kita mau terusin begini atau gimana? Kalau begini terus kita nggak bakal kuat. Coba kita jalanin deh, kita terus coba 6 bulan lagi kita sambil nyari pelan-pelan kontrakan, kata istri saya gitu. Tadinya awalnya istri saya tuh ngotot yang pengen pindah mulu. Nah dia ngomong coba 6 bulan deh, ntar dulu kita cari kontrakan dulu pelan-pelan. Nah saya nyari kontrakan dulu lah 6 bulan pelan-pelan kan saya dapat nih. Ada gangguan lagi bang. Tiba-tiba saya tuh gak boleh kontrak di situ. Sama yang punya rumah. Padahal kontrakan kosong, logikanya. Sama yang punya rumah. Saya bayar, saya mau kontrak saya bayar. Gak boleh saya tinggal di situ. Sama yang punya kontrakan baru? Iya. Oh, oke. Saya bilang, kenapa bu? Enggak, saya nggak suka sama situ, katanya. Lah, nggak sukanya kenapa? Saya bilang, saya bayar kontrak sama ibu. Enggak, nah terus dari situ nggak boleh, saya nyari lagi. Sama bang, itu ada 5 kontrakan, saya nggak diterima, nggak boleh. Ditolak gitu. Ditolak, logikanya aja kita ngontrak bayar loh. Iya. Orang di mana nyari penghuni kan. Lah kita ngontrak nggak boleh ditinggal di situ, kan lucu. Tapi alasannya nggak dikasih tahu. Nggak ada, cuma ngomongnya saya nggak suka sama situ. Ngomong gitu, semuanya sama jawabannya. Gila. Kata saya, wah, kenapa ini? Masa saya suruh di sini sampai mati di rumah itu, kata saya. Bisa mati gue di situ tinggal kalau terus-terusan begini, kata saya. Akhirnya ya saya sholat lah, saya tahajud ke istighoroh. Saya minta jalan sama Allah kan. Ya emang Allah ngasih tunjuk ya, saya suruh ngontrak di luar. Cuman saya harus ke bapak saya dulu. Saya ke bapak saya dulu, pulang kampung. Pas pulang kampung jadinya aneh juga bang. Pulang kita keadaan rapi nih, pulang kampung. Pas pergi, saya kan sudah diurus sama bapak saya, biar saya terlepas lah dari rumah itulah. Iya. Sama istri saya dibikin sama bapak saya, dilepas lah rumah itu. Saya pulang lagi bang. Rumah nggak jadi rumah, berantakan semua. Tahu kita maksudnya mau keluar dari situ. Diacak-acak lagi. Iya. Diacak-acak lagi, diberesin. Nah, udah genap 3 tahun, saya 3 tahun pas di situ. Kita nyari juga langsung ketemu kontrakan dan deal saya bayar langsung kan.
saya keluar dari rumah itu bang. Kendalanya ada aja. Mobil yang mau buat ngangkut barang kagak bisa nyala. Mobil mau mindahin barang ini nggak bisa nyala gitu, mogok. Akhirnya dibenerin pun gak nyala-nyala mobil itu. Akhirnya kan dibawa pulang sama yang punyanya kan, tukar mobil lagi lah, gak nyala lagi. Gila. Jadi kesannya tuh kayak kita nggak boleh pergi dari situ, tapi kita harus terus diganggu. Siapa yang mau sih bang tinggal di situ? Walaupun kita tinggal nggak bayar ya, nggak bayar pun kita gangguannya kayak gitu. Siapa yang mau logikanya? Karena kita terpaksa ya, kita ngerantau kan. Pas ganti mobil yang ketiga, terus saya sama istri berdoa lah ya, biar lancar lah, kita mau pindah ke rumah baru, mau jalanin suasana baru lah. Nah itu mobil normal tuh bang, yang ketiga tuh normal. Angkat, bawa ke rumah yang baru tuh, kontrakan yang baru. Nah di situ barang udah kita susun rapi nih. Kita susun rapi, udah rapi semua. Mobil pulang, saya tinggal ke depan kan, ngobrol sama supirnya. Pas saya masuk lagi di kontrakan saya yang baru ini berantakin bang. Jadi kayak ngikut gitu, ngerti nggak? Jadi kayak nggak senang saya pindah, nggak senang. Jadi maunya ngikut terus sama saya. Kalau ngikut ngeganggu nggak masalah, kalau ngikutnya ganggu. Oh ini pas udah kontrakan nyampe, baru, ya? Iya. Nyampe. Di kontrakan baru, kita udah ngerapiin barang, diberantakin lagi sama dia. Gila kata saya, nggak bener nih kata saya. Akhirnya kata bapak saya, itu modelnya kayak dia tuh senang sama keluarga kita bang. Makhluk itu senang sama keluarga kita. Jadi senang untuk ngeganggu kita. Ngeganggu doang ya? Iya, buat ngeganggu kita doang. Akhirnya kita disuruh bapak ngeruqyah, kita duduk di ruqyah berdua. Pas di ruqyah sama bapak kan, di ruqyah udah selesai semua di ruqyah. Alhamdulillah tuh bang, kita udah putus dari gangguan-gangguan itu. Berarti berkat di ruqyah, iya, baru udah selesai semuanya. Ya? Kita udah putus semuanya. Oke. Saya ngomong sama bos tanya sama saya, kenapa kamu nggak terusin tinggal di situ, kata bos. Bapak mau tahu pak, saya kenapa nggak kuat di situ? Bapaknya tinggal di situ, saya bilang gitu. Biar bapak tahu rasanya kayak saya. Iya. Saya udah habis gitu. Ya udah, mudah-mudahan di tempat yang baru kamu enak lah, nyaman kata dia. Ya emang itu tujuan saya, pengen nyaman. Iya lah. Siapa juga yang betah tinggal di tempat kayak gitu ya. Biar nggak bayar juga ogah. Kita nyari nyaman. Iya. Dari walaupun gratis, kalau nggak nyaman. Iya, buat apa? Nah bang, berarti lu total di situ kontrakan 3 tahunan lah ya? Iya, 3 tahunan. Dan lu pas tahun pertama kenapa nggak mau pindah bang? Ya sebenarnya kita masih butuh ya bang, karena kita kan ngerantau di situ. Iya. Dan kita nggak ada siapa-siapa lah maksudnya. Dibetah-betahin aja, bismillah. Oh, okay. Makin kesini nggak betah saya pikir. Jadi mau nggak mau lah kuat-kuatin. Kuat-kuatin. Okay. Nah tapi kan si setan ini kan awalnya nggak suka ada lu di sini. Iya. Kenapa pas lu mau pindah dia malah nahan lu nih? Karena kita nggak ngegubris bang. Jadi dia semakin semangat buat ganggu kita. Oh, oke. Jadi dia makin suka. Makin gitu. Iya, karena makin sukanya karena kita makin betah di situ. Iya, soalnya kan awalnya kan lu emang diganggu biar lu cabut, biar lu betah kan. Cuman kenapa pas mau pindah malah kita dihalang-halangin. Kan? Iya. Oke. Nah, tadi juga sempat kan lu sempat nanya warga sekitar ya. Warga sekitar. Rumah itu dulu tempat bekas pembuangan mayat-mayat pembunuhan. Mayat pembunuhan. Nah, ini berarti dulunya nih tempat lahan kosong atau gimana nih? Atau sumur kayak atau rawa, bang, model rawa. Oh, oke. Rawa. Memang kan daerahnya namanya rawa di situ. Oh, iya. Berarti dulu emang rawa-rawa. Iya. Banyak mayat di situ. Mayat di situ, buang pembunuhan. Dan tadi juga sempat ada yang ini ya, disantet juga ya. Iya. Itu yang tahu nggak bang, lu yang kontrak di situ tahun berapa yang disantet itu? Itu tahun 2006. 2006? Kata warga sekitar 2006-an. Oh, sebenarnya setahun sebelum lu ya? Iya. 2006 enggak lah, saya 2017. Oh iya, 2017 gue kira 2017. Udah lumayan juga. Lama juga ya. Oke. Dan itu meninggal semua? Meninggal semua satu keluarga. Okay. Meninggalnya nggak wajar. Geger dong berarti satu kampung itu. Sempat ramai juga tuh, sempat viral di berita. Nah kalau meninggalnya itu maksudnya ada penyakit atau kayak gimana gitu bang? Jadi meninggalnya
pada membusuk gitu katanya. Oh, kayak udah lama iya, gitu. Iya, membusuk gitu. Padahal meninggal baru. Meninggal baru sehari, besok udah busuk. Set. Dan itu sehari itu satu keluarga udah ditemuin semua. Gila. Langsung satu keluarga itu habis. Dan ini kan yang punya kan bos lu ya? Iya, bos. Berarti dia dari dulu emang udah punya rumah di situ, ngebangun di situ apa dari awal beli? Oh, oke. Dia beli, bos saya beli. Berarti dia bukan tangan pertama lah ibaratnya. Bukan, beli. Dan dia juga nggak tahu, bos saya juga nggak tahu. Oh. Kejadian seperti itu nggak tahu. Tapi sempat nempatin nggak sih bosnya? Enggak. Lah dia beli doang? Beli doang. Padahal dia kayak untuk invest doang. Oh, oke. Jadi dia beli cuman buat invest doang. Disimpan aja kali ya? Doang, buat aset. Dan dia ibaratnya nggak ngerasain tinggal di situ. Nggak ngerasain, makanya kita yang ngerasain. Gokil sih. Tapi kalau sampai ada yang bekas meninggal satu keluarga gitu, parah sih. Nggak ngerti lagi, Bang. Seremnya udah kayak apa tahu ya. Mana bekas pembuangan mayat. Iya, awalnya. Ada yang meninggal di situ. Bagaimana nggak serem. Dan si bos lu ini emang awalnya nggak tahu tuh. Nggak tahu dia, emang nggak ngerti. Dia beli-beli aja. Beli aja dia, namanya dia buat aset kan, dibeli sama dia. Dan yang dominan itu si Gundurwo ya, ini bahasanya tuh penguasanya di situ. Penguasa di situ ya. Yang pernah lihat berarti lu doang nih, apa istri? Istri ngeliat juga. Pernah lihat? Pernah lihat. Nah itu pas lagi ngapain? Dia pas lagi mandi posisinya. Oke, ditampakin juga. Berarti sama di kamar mandi juga ya? Iya, tapi lebih jelas, lebih seringnya dia tuh ngejelma jadi kita. Oh iya. Yang tadi lu masuk ke rumah, iya. Yang bukain istri. Iya. Padahal istri saya tidur. Gila sih, nyerupain. Itu nyerupain yang bahaya malah. Iya sih, apalagi Gundurwo kita tahu sendiri. Iya. Kalau nyerupain kita yang cowok nih, bahaya. Takutnya istri kita yang banyak kejadian. Banyak kejadian gitu ya, benar-benar. Dan tapi alhamdulillah, maksudnya dia nggak nyerupain abang ya? Sempat nyerupain saya kan pas pulang kerja. Oh iya. Pas pulang kerja disangkanya saya biasanya kan saya kalau pulang assalamualaikum ngedor-ngedor pintu kan. Ini enggak, kata istri saya tumben, enggak ada salam apa, langsung masuk nyelonong ke belakang. Dan hilang. Itu maksudnya nggak sampai, pokoknya ngeri lah kalau itu kan emang nggak logis. Iya. Oke. Dan di situ kan abang waktu itu masih baru punya anak ya? Baru punya anak satu. Dan akhirnya dioper ke kakeknya ya Iya, di kampung. Karena emang bahaya juga sih. Bahaya buat dia. Tapi si bokapnya abang ini kan bisa lah ya. Sempat ini juga nggak sih bang, kayak misalkan mau nyoba ngusir nih si penghuni sini? Sempat pernah, karena kan ngeliat cucunya diganggu mulu, nggak suka dia. Tetap nggak bisa bang. Karena dia udah nguasain di situ. Sebelum ada bangunan itu dia udah di situ duluan. Udah ada situ ya. Gila sih. Nah kan sebelum abang kan sempat ada yang ngontrak nih, berapa 3 hari ya? Seminggu. Iya, seminggu. Nah itu tahu nggak bang, gangguannya apa sih yang mereka alamin sampai dia akhirnya nggak kuat? Kalau kata ceritanya, dia kan si penghuni ini sempat cerita ke warga. Ya itu pernah ditampakin Gundurwo. Oh, berarti sama nih. Digangguin, emang dia. Sosoknya itu. Pelakunya dia juga. Itu aja ya. Dan lebih sering ngacak-ngacak ya? Iya, berantakin. Ya kalau habis bersihin berantakin lah sama dia. Oke. Tadi kan istri abang sempat kesurupan juga. Sempat. Nah, pas kesurupan itu setannya nyampein sesuatu nggak sih bang, kayak ngomong apa gitu? Saya suruh pergi dari situ. Ini tempat saya katanya. Nah, yang masukin istri saya. Iya, yang masukin istri abang itu yang Gundurwo. Iya. Dan itu udah ngusir padahal ya? Iya. Udah ngusir saya. Cuman kan masa kita kalah sama setan? Saya mikir begitu. Enggak, anehnya gitu. Dia yang ngusir, kita mau pergi. Malah dia halang-halangin. Kocak juga. Makanya. Gila. Dan si Bude abang juga kesurupan juga. Dan sosok yang sama? Enggak, beda. Oh, oke, beda. Anak kecil. Oh, iya. Jadi tingkah lakunya lebih ke anak kecil. Oh, tapi berarti nggak ngomong apa-apa nih anak kecil? Lebih ke anak kecil. Waduh, beda juga. Makanya, banyak sih itu sosoknya. Nah, si Bude abang ini ngeliat apa? Sosok apa di... Kalau dia mah sosok Gundurwo dia, makanya dia nggak kuat Gundurwo dia. Ditampakin juga? Iya. Gila. Berarti emang si Gundurwo ini juga ya, eksis juga, maksudnya nampakin... Wujud mulu di situ dia. Gila. Nah, warga sekitar pernah ada yang abang tanya nggak sih, pernah lihat sosok Gundurwo ini juga nggak sih? Ya emang dia, jadi kan ini kan rumah kan ada balkonnya nih. Ada balkonnya di atas kan.
Warga kalau misalnya keluar kan pasti lihat sebelah rumah saya kalau mau keluar komplek kan pasti lihat rumah saya. Tuh kayak ada orang bang di atas balkon. Oh, sering ada yang ngelihat ada orang di atas balkon. Gila. Tapi kayak maksudnya kayak ngeliat sosok wujud Gundurwo aslinya tuh belum ada cerita tuh gitu. Iya itu. Oh. Gede tinggi, matanya merah. Yang di atas balkon itu? Iya. Berarti bukan kayak orang itu. Bukan, ya maksudnya kalau orang lihat kan orang. Iya, kirain kan kalau sepantaran kita kan nggak tinggi gitu maksudnya. Berarti ngeliat sosok si Gundurwo itu. Seperti itu ya. Berarti emang udah banyak yang tahu dong ya? Udah banyak yang tahu. Makanya itu ya pokoknya angker lah. Iya. Nah pas abang pertama kali pindah dari situ emang nggak ada warga yang ngasih tahu gitu bang, ini jangan tinggal di sini gini. Enggak, seminggu. Saya lagi beli rokok ke warung. Mas tinggal baru di situ ya kata dia. Iya bu, emang ada apa ya bu? Hati-hati ya mas. Dia cuma ngomong gitu doang. Udah sempat ada yang ngasih tahu. Iya. Tapi dia nggak ngasih tahu ada apa-apanya. Nggak ngasih tahu ada apa-apanya, cuman hati-hati ya mas katanya. Ya mudah-mudahan betah kata dia. Ya jadi situ jadi tanya juga buat saya. Iyalah. Hati-hati ada apaan gitu saya. Disuruh hati-hati, kenapa nih baru nempatin lagi? Iya, kata saya. Tapi saya pikir positif bang, nggak ada apa-apa lah mudah-mudahan kan. Katanya banyak gangguannya. Dan karena abang bertahan di situ karena emang keadaan ya bang ya. Ini satu keadaan. Utamanya ya. Merantau saya. Sebenarnya emang pengen pindah ya. Pindah, duitnya nggak ada. Karena terpaksa nih. Ya. Nah jadi buat kalian yang nonton, kenapa nih abangnya nggak pindah ya? Karena itu tadi. Terpaksa. Alasannya terpaksa karena emang ya namanya orang emang ya. Kehidupan. Namanya kehidupan. Mau kita jalanin ya bang ya. Iya. Sebenarnya kita juga nggak mau tinggal di situ lah ya. Siapa yang mau sih? Walaupun nggak bayar. Kalau kita banyak duit mau pindah tinggal pindah. Tinggal pindah. Enak. Kalau cuma nyuruh pindah nggak ada duitnya pusing juga. Iya. Iya oke. Oke, itu dia tadi cerita dari Bang Bintang untuk malam kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar dan sekali lagi terima kasih banyak nih. Siap bang. Buat Bang Bintang udah berbagi kisahnya yang lumayan epic nih bang. Udah parah banget itu gangguannya ya. Iya nggak di luar nalar. Apalagi rumahnya itu bekas. Ya ada yang meninggal, ada yang korban itu udah kayak apa itu? Wah, nggak ngerti lagi ya. Mungkin bagi kalian yang tahu nih lokasinya di Bekasi ya bang ya. Bekasi, lebih tepatnya Kabupaten Bekasi. Nah, Kabupaten Bekasi. Kita nggak detail nih bang ya. Nggak boleh. Takutnya ada hal-hal yang nggak diinginkan lah iya. Ya. Oke. Yaudah segitu dulu nih cerita dari Bang Bintang untuk malam kali ini. Dan sebelum closing, gue mau ngingetin nih buat kalian yang pengen bercerita juga seperti Bang Bintang di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi bawah. Oke, segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri dan Bang Bintang juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.